Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim semua yang dirahmati Allah. Semoga sahabat semua yang hadir dan mampir di channel ini senantiasa diberikan keberkahan, keberlimpahan atas segala rezekinya, dan selalu diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh keluarganya. Amin amin Allahumma amin. Sahabat semua, dalam kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang seorang suami yang berdosa ketika mengabaikan beberapa hal ini. Namun, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, sudi agar kiranya dengan segala kerendahan hati teman-teman sahabat muslim semua memberikannya dukungan kepada channel ini dengan menekan tombol like dan juga subscribe-nya. Semoga menjadi amal jariah buat kita semua di dalam mencari kebaikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari perjalanan-perjalanan hidup yang dialami dan bagaimana cara mencari solusinya. Sahabatku semua, dalam kesempatan ini saya ingin bercerita sekaligus menyampaikan terkait tentang solusi masalah yang pernah dihadapi oleh seorang wanita yang mengeluh bahkan telah lama menikah tetapi suaminya mikrofonnya lembek, tidak bisa berdiri mikrofon milik suaminya. Wanita tersebut sangat sedih, bahkan hampir setiap hari selalu menahan anunya yang sudah kedut-kedutan tidak ditertahankan lagi. Nah, itu kan menjadi sebuah penderitaan bagi seorang wanita, khususnya wanita yang soleh, yang senantiasa membantu melayani kebutuhan rumah tangga, tetapi malah sebaliknya segala hak dia ataupun nafkah batin dia tidak terpenuhi, sehingga ini menjadi sebuah penderitaan yang terpendam, yang khususnya yang dialami seorang wanita ketika suaminya mikrofonnya tidak bisa berdiri tegak. Akibat dari tidak bisa menahan gejolaknya itu, wanita tersebut sampai terkadang kepalanya pusing, bahkan kadang sampai jatuh sakit. Dan seperti suaminya itu seakan cuek akan hal itu, tidak memikirkan bagaimana perasaan istrinya. Tidak ada usaha untuk penyembuhan, kata dia. Orang bisa memuasin pakai jari, terkadang cukup katanya, rasanya sama saja. Nah, itu ucap dari suaminya. Dan terkadang ketika suaminya ingin sesuatu dengan istrinya, justru istrinya disuruh untuk menggulung-gulung, ya bahasa lain itu seperti sedang makan es krim gitu. Nah, dijilat-jilatin seperti itu aja. Nah, itu kan secara tidak langsung seperti menyiksa hati seorang wanita. Apa iya wanitanya atau istri Anda setiap malam disuruh mengulum burung perkutut yang tidak bisa bangun tersebut? Nah, itu kan sebuah tindakan yang terlalu egois ya. Dan seandainya suaminya harusnya tetap berusaha. Jangan setiap malam istri disuruh mengulum burung perkutut yang lembek. Nah, maaf ya teman-teman ya, ini terpaksa harus kita sampaikan mewakili keadaan para istri-istri di sana yang suaminya mikrofonnya lembek dan tidak berfungsi. Nah, jadi nanti akan kita bahas tentang terkait jalan solusinya ya teman-teman ya. Bahkan istrinya tersebut pernah meminta untuk perpisahan dengan suaminya, tapi dia malah menolak dan menyembunyikan buku nikahnya. Nah, wanita itu semakin tidak kuat, bahkan sudah berbicara sama keluarga, tapi malah yang ada dia malah justru disalahkan karena mungkin keluarganya tidak tahu akan hal itu. Nah, malah justru dia dibilang wanita murahan. Nah, kurang cantik lah apalah. Nah, inilah yang sangat keliru sekali ketika seorang suami mengalami penyakit ataupun sakit burung mikrofonnya tidak bisa berdiri, lantas keegoisannya juga semakin menjadi-jadi.
Nah, secara tidak langsung itu sudah menyakiti atau menyiksa batin seorang wanita atau seorang istri. Nah, jadi sahabatku semua, Allah itu memerintahkan kepada suami untuk mempergauli istri dengan baik, dengan memenuhi setiap kebutuhannya, baik nafkah lahir dan tentu saja nafkah batin juga ya sahabat semua. Nah, sama lelaki juga ingin mendapatkan kenikmatan syahwat biasanya. Wanita pun seperti itu, mereka juga ingin mendapatkan kenikmatan batin bersama suami. Allah berfirman, wahai sahabatku semua, wanita punya hak yang harus ditunaikan oleh suaminya sesuai ukuran kelayakan. Sebagaimana dia juga punya kewajiban yang harus dia tunaikan untuk suaminya. Itu terdapat dalam surat Quran Al-Baqarah ayat 228. Karena itulah yang secara sengaja tidak memenuhi kebutuhan hak istrinya, nafkah batinnya, sampai menyakiti istrinya, maka suami tersebut berdosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan beberapa sahabatnya yang waktunya habis beribadah sehingga tidak pernah menjamah istrinya. Nah, diantaranya peristiwa yang dialami Utsman bin Mas'un radhiyallahu anhu, sahabat yang menghabiskan waktunya untuk beribadah. Aisyah bercerita, saya pernah menemui Khawlah bintu Hakim, istrinya Utsman bin Mas'un. Nabi SAW melihat Khawlah suasananya kusam, seperti tidak pernah merawat dirinya. Beliau pun Siti Aisyah bertanya, wahai Aisyah, Khawlah kok kusut kusam, pada ada apa dengan Anda? Jawab Aisyah, ya Rasulullah, wanita ini punya suami yang setiap hari puasa dan setiap malam tahajud. Dia seperti wanita yang tidak memiliki suami, makanya dia tidak pernah merawat dirinya sendiri. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seseorang untuk memanggil Utsman bin Mas'un. Ketika beliau datang, Rasul pun memberi nasihat. Wahai Utsman, kamu membenci sunnahku? Tanya Rasul. Tidak ya Rasul, kata Utsman. Bahkan aku selalu mencari sunnah Anda. Jawab Utsman. Kalau begitu, perhatikan, aku tidur dan aku sholat tahajud. Aku puasa dan kadang tidak puasa. Dan aku menikah dengan wanita. Wahai Utsman, bertakwalah kepada Allah, karena istrimu juga punya hak yang harus kau penuhi. Tamumu juga punya hak yang harus kau penuhi. Dirimu punya hak yang harus kau penuhi. Silahkan puasa dan kadang tidak puasa. Silahkan tahajud tapi juga harus tidur. Hadis riwayat Ahmad nomor 26308 dan dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud. Pesan ini juga pernah disampaikan Salman kepada Abu Darda radhiyallahu anhu karena beliau tidak pernah tidur dengan istrinya. Sejatinya dirimu punya hak yang harus kau tunaikan. Tamumu punya hak yang harus kau tunaikan. Istrimu punya hak yang harus kau tunaikan. Berikanlah hak kepada masing-masing sesuai porsinya. Pernyataan Salman ini dapat dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan riwayat hadis Tirmizi 2413 dan disahihkan Al-Albani. Suami tidak bisa memenuhi nafkah batin istrinya karena sakit. Nah, ketika suami tidak bisa melakukan hubungan karena sakit atau mikrofonnya lembek, sementara istri tidak ridho, apakah istri langsung memiliki hak untuk mengajukan atau gugat cerai? Nah, di sini sahabatku semua, ulama berpendapat dan ada beberapa perbedaan dalam hal ini. Pertama, istri berhak mengajukan gugat cerai di hakim. Itu berhak berarti istrinya menggugat cerai ketika suaminya burungnya sudah tidak bisa bangkit lagi atau lemah lembek.
Nah, malu dong kalau lemah lembek tidak berusaha untuk diobati. Jangan egois jadi seorang suami. Selanjutnya, hakim menunggu selama setahun. Jika dalam waktu setahun suami masih tidak menggauli istrinya, maka hakim berhak menfasakh atau menceraikan pernikahan. Ibnu Qudamah menjelaskan apa yang harus dilakukan jika Anda menghindari masalah dan apa yang harus dilakukan peralatan rumah tangga yang dapat diperbaiki. Kesimpulannya, wanita yang melaporkan bahwa suami tidak bisa berhubungan karena mikrofon suaminya lembek, lalu Ibnu Qudamah menjelaskan apa yang harus dilakukan hakim dan ditunggu selama setahun menurut pendapat banyak ulama. Sementara diriwayatkan dari Al-Harits bin Rabi'ah ditunggu selama 10 bulan. Nah, adanya masa tunggu ini berlaku jika penyakit impoten atau mikrofon suami lembek tidak bisa berdiri yang dideritanya memungkinkan untuk disembuhkan. Sehingga jika penyakit lembek burung itu tidak memungkinkan untuk disembuhkan, maka tidak perlu lagi menunggu. Imam Ibnu Utsaimin menyampaikan pendapat ini. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini, bukan jika dokter yang berpengalaman dan amanah menetapkan bahwa kemampuan kikuk-kikuk suami tidak akan kembali, maka tidak ada manfaatnya yang dilakukan penantian. Nah, itu menurutkan hadis Asyar al-Mufti. Nah, kedua istri berhak gugat cerai karena suaminya mikrofonnya lembek, sudah lama tidak bisa berdiri, kecuali jika penyakit mikrofonnya itu bisa disembuhkan. Nah, itu halnya berbeda lagi ya teman-teman ya. Jika suami tidak bisa berkikuk-kikuk karena sakit dan istri menggugat cerai, maka gugatan cerai bisa dikabulkan, kecuali jika penyakit ini diketahui atau diduga kuat dapat disembuhkan dengan diobati atau bisa diterapi dengan dikondisikan, maka istrinya tidak berhak gugat cerai karena bisa ditunggu masa sembuhnya. Nah, bagi sahabat semua, jangan salah paham. Hal ini bukan hal sepele, jadi harus sama-sama saling terbuka dan harus benar-benar serius diupayakan. Jadi wahai sahabatku semua, bagi yang mikrofonnya lemah, ini sudah jelas sekali agama juga memberikan kebijaksanaan. Jadi jika istri sudah berlarut-larut tidak dapat kikuk-kikuk dari suami, cuma dikasih kulum-kulum mengulum saja, maka istri berhak menggugat cerai jika suaminya egois dan tidak mau berobat ataupun tidak melakukan upaya yang sungguh-sungguh ataupun yang serius. Nah, jadi harus bekerja sama ya teman-teman ya. Nah, sama halnya sang suami bisa jadi akan tertarik dengan wanita lain karena tidak mendapatkan kikuk-kikuk yang wajar dari istrinya. Begitu pula sebaliknya, bisa jadi sang istri tertarik dengan lelaki lain ketika lakinya tidak memberikan kepuasan yang wajar di dalam berkikuk-kikuk. Untuk menghindari hal ini, Islam mengajarkan agar masing-masing berusaha memperbaiki diri sehingga bisa memberikan yang terbaik bagi pasangan kita. Oke sahabat semua, semoga video singkat ini bisa menambah wawasan dan edukasi buat kita semua terkait hal mikrofon yang tidak bisa berdiri dan terkait penderitaan batin istri akibat sudah bertahun-tahun bahkan berbulan-bulan tidak bisa merasakan nikmatnya berkikuk-kikuk dengan mikrofon yang keras. Jadi jangan salahkan istri jika istri harus menggugat cerai, karena kebutuhan nafkah lahir batin itu adalah tanggung jawab suami. Nah, mungkin video ini sampai di sini dulu. Lain waktu kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya yang mungkin bisa membawa manfaat dan edukasi buat kita semua. Salah hilap mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.